Suamiku tertawa puas setelah menguras kartu kreditku hingga ratusan juta demi berlibur dengan wanita lain. Dia mengirim pesan ejekan, merasa menang. Namun, aku hanya tersenyum tenang. Dia tidak sadar, kartu di tangannya adalah jebakan yang akan mengantarnya langsung ke balik jeruji besi. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu hujan turun cukup deras di luar, seolah mewakili perasaanku yang belakangan ini selalu mendung. Aku duduk sendirian di meja makan yang terlalu besar untuk kami berdua. Makanan yang sudah kusiapkan sejak 2 jam lalu kini sudah dingin. Sama dinginnya dengan pernikahan kami yang baru berjalan 2 tahun ini. Aku menatap jam dinding yang berdetak monoton. Pukul 11 malam. Lagi-lagi, suamiku belum pulang. Namaku adalah seorang wanita karir. Orang bilang aku sukses, cerdas, dan tajam dalam berbisnis. Di usia 30 tahunan, aku sudah memimpin perusahaan yang omsetnya miliaran rupiah per bulan. Tapi apalah arti semua kesuksesan itu jika di rumah sendiri aku merasa seperti orang asing? Suamiku, pria yang dulu berjanji akan selalu ada di sampingku, kini perlahan berubah menjadi sosok yang tak kenal. Suara deru mesin mobil terdengar memasuki garasi. Aku menarik napas panjang, berusaha menata hati dan ekspresi wajah. Aku tidak ingin terlihat menyedihkan. Aku adalah wanita kuat di kantor, dan aku harus tetap kuat di rumah. Pintu terbuka. Suamiku masuk dengan kemeja yang sedikit berantakan dan wajah yang terlihat lelah. Atau setidaknya, dia berusaha terlihat lelah. Maaf ya, sayang. Lembur lagi. Klien kali ini benar-benar rewel, katanya sambil melepas sepatu tanpa menatap mataku. Lembur sampai jam 11 malam setiap hari selama 2 minggu, tanyaku dengan nada datar. Aku tidak bermaksud menyindir, aku hanya ingin jawaban yang jujur. Dia menghentikan gerakannya sejenak, lalu menoleh dengan tatapan yang sedikit kesal. Kamu kan pebisnis juga, harusnya kamu mengerti dong. Proyek ini penting buat karierku. Aku nggak mau terus-terusan di bawah bayang-bayang kesuksesanmu. Kalimat itu lagi. Rasa rendah diri yang selalu dia jadikan senjata untuk membenarkan ketidakhadirannya. Padahal, aku tidak pernah mempermasalahkan gajinya yang jauh di bawahku. Aku menikahinya karena cinta, bukan karena uang. Tapi sepertinya, bagi dia, uang dan status adalah segalanya. Ya sudah, makan dulu. Aku hangatkan sebentar. Kataku mengalah. Aku tidak ingin bertengkar malam ini. Nggak usah. Aku sudah makan sama tim di kantor. Aku mau mandi terus tidur. Capek banget. Tolaknya cepat, lalu melangkah menuju kamar tidur kami. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Ada aroma parfum wanita yang samar tercium saat dia melewatiku. Bukan parfumku. Aromanya manis, murah, dan menyengat. Berbeda dengan parfum elegan yang biasa kupakai. Hatiku mencelos, tapi aku menepis pikiran buruk itu. Mungkin dia satu lift dengan rekan kerja wanitanya, pikirku mencoba positif. Aku membereskan meja makan dengan gerakan mekanis. Membuang makanan yang tak tersentuh ke tempat sampah. Rasanya sesak, tapi air mataku tidak mau keluar. Aku sudah terlalu lelah untuk menangis. Setelah selesai di dapur, aku masuk ke kamar. Suara gemericik air terdengar dari kamar mandi. Suamiku sedang mandi. Ponselnya tergeletak begitu saja di atas nakas. Layar menghadap ke atas. Dulu, kami punya prinsip saling percaya dan tidak pernah mengecek ponsel masing-masing. Tapi malam ini, entah kenapa, dorongan itu begitu kuat. Tiba-tiba, layar ponselnya menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk. Jantungku berdegup kencang. Aku melangkah mendekat, seolah kakiku bergerak sendiri. Tanpa menyentuh ponsel itu, aku melirik layarnya. Notifikasi WhatsApp dari kontak bernama Montir Bengkel. Sayang, besok jadikan transfer buat DP liburannya. Aku udah gak sabar nih pengen have fun sama kamu. Duniaku rasanya runtuh seketika. Montir Bengkel? Sejak kapan Montir memanggil suamiku dengan sebutan sayang dan mengajak liburan? Tanganku gemetar hebat. Ingin rasanya aku membanting ponsel itu, berteriak, dan menggedor pintu kamar mandi. Ingin rasanya aku melabraknya saat ini juga,
menuntut penjelasan atas pengkhianatan ini. Tapi, otak bisnisku tiba-tiba mengambil alih. Tidak, jangan sekarang. Kalau aku melabraknya sekarang, dia pasti akan menyangkal. Dia akan bilang itu salah sambung, atau teman yang bercanda, atau 1000 alasan klise lainnya. Dia licin, aku tahu itu. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku butuh dia melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa disangkal lagi. Aku mundur perlahan, menjauh dari nakas. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengatur napasku yang memburu. Saat pintu kamar mandi terbuka, aku sudah memasang wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Suamiku keluar dengan handuk melilit di pinggang. Dia tampak segar, bersiul kecil. Dia tidak tahu bahwa istri yang duduk di depannya kini sudah bukan lagi istri yang naif, melainkan seorang pebisnis yang sedang menganalisa kerugian dan merencanakan strategi. "Kok belum tidur?" tanyanya basa-basi sambil mengeringkan rambut. "Nunggu kamu," jawabku singkat. Dia duduk di sebelahku, lalu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Wajahnya yang tadi lelah kini berubah menjadi antusias yang dibuat-buat. Sayang. Ngomong-ngomong, kartu kredit perusahaan kamu yang platinum itu, limitnya berapa sih sekarang?" tanyanya sambil tersenyum manis. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi sekarang terlihat seperti seringai serigala. Aku menautkan alis, pura-pura bingung. Kenapa tiba-tiba tanya soal kartu kantor? Ya nggak apa-apa. Penasaran aja. Kan bisnis kamu lagi naik daun banget tuh. Pasti limitnya gila-gilaan ya? Dia mencoba memancing. Aku menatap matanya dalam-dalam. Di sana, aku tidak melihat cinta. Aku melihat keserakahan. Aku melihat rasa ingin tahu yang didasari nafsu untuk memiliki. Rupanya, pesan dari montir bengkel tadi berhubungan dengan pertanyaan ini. Dia butuh uang untuk liburan itu. Dan dia, dengan tidak tahu malunya, mengincar uangku. Limitnya? Cukuplah buat beli mobil mewah cash, jawabku santai. Matanya langsung berbinar. Ada kilatan tamak yang gagal dia sembunyikan. Wah, hebat banget istriku ini. Kalau misalnya nih ya, aku pinjam buat modal usaha sampingan, boleh nggak? Usaha apa? Tanyaku, memancingnya lebih jauh. Ya, ada deh. Bisnis sama teman. Prospeknya bagus. Jawabnya gagap. Kebohongan demi kebohongan terus meluncur dari mulutnya. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Nanti kita bicarakan lagi ya. Aku capek. Mau tidur. Aku membaringkan tubuhku, memunggunginya. Di dalam kegelapan kamar, mataku terbuka lebar. Rasa sakit karena dikhianati perlahan berubah menjadi kemarahan yang dingin. Dia ingin hartaku? Dia ingin bersenang-senang dengan wanita lain menggunakan uang keringatku? Baiklah, suamiku. Kalau itu maumu, akan kuberikan. Tapi jangan harap kamu bisa menikmatinya dengan tenang. Malam itu, diiringi suara dengkuran halusnya yang seolah tanpa dosa, aku mulai menyusun sebuah rencana. Rencana yang akan memberinya pelajaran seumur hidup. Sebuah jebakan yang sangat manis, sampai dia tidak akan sadar bahwa dia sedang berjalan menuju jurang. Pagi itu matahari bersinar cerah, kontras dengan hatiku yang sedang merencanakan badai. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Suamiku masih tertidur pulas, mungkin lelah setelah seharian bekerja, atau lebih tepatnya, lelah menyembunyikan kebohongannya. Aku memandang wajahnya sejenak. Dulu, wajah ini adalah tempatku pulang. Sekarang, wajah ini hanyalah topeng dari seorang penipu. Aku beranjak ke meja rias. Di sana, aku membuka laci rahasia tempatku menyimpan dokumen-dokumen penting. Aku mengambil sebuah kartu hitam yang elegan. Black Card. Kartu kredit korporat yang memang memiliki limit sangat besar, namun juga memiliki fitur keamanan tingkat tinggi yang bisa kukendalikan sepenuhnya dari sistem kantorku. Ini adalah umpan yang sempurna. Aku meletakkan kartu itu begitu saja di atas meja rias, di antara botol-botol parfum dan kotak perhiasan. Posisinya terlihat ceroboh, seolah aku baru saja mengeluarkannya dari dompet dan lupa memasukkannya kembali. Setelah itu, aku mulai berdandan. Aku memulas bedak sedikit lebih tebal untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata, lalu memakai lipstik merah menyala. Aku harus terlihat sempurna, namun rapuh di saat yang bersamaan. Saat aku sedang menyisir rambut,
aku melihat pantulan suamiku bergerak di cermin. Dia mulai bangun, merenggangkan otot-ototnya. "Selamat pagi," sapaku dengan nada yang kubuat selelah mungkin. "Pagi," jawabnya dengan suara serak. Matanya masih setengah terpejam saat dia berjalan menuju kamar mandi. Namun, langkahnya terhenti saat melewati meja rias. Ekor matanya menangkap kilauan kartu hitam itu. Aku melihatnya dari cermin. Matanya yang tadi mengantuk langsung terbuka lebar. Dia berhenti sejenak, menatap kartu itu seperti seorang anak kecil melihat permen raksasa. "Loh, ini kan," gumamnya. Aku berbalik, berpura-pura kaget. Mas sudah bangun." Dia menunjuk kartu itu dengan antusias. "Sayang, ini kartu yang semalam kita omongin, yang limitnya fantastis itu." Aku menghela napas panjang, memasang wajah stres. Aku memijat pelipisku pelan. "Iya, Mas. Itu kartu operasional khusus direksi. Aku pusing banget belakangan ini. Terlalu banyak transaksi, terlalu banyak vendor yang harus dibayar. Rasanya kepalaku mau pecah ngurusin keuangan perusahaan sendirian." Aku berjalan mendekatinya, memegang lengannya dengan lembut. "Mas, boleh minta tolong nggak?" "Minta tolong apa, sayang?" "Apa aja buat kamu," jawabnya cepat. Matanya tidak lepas dari kartu itu. "Tolong kamu simpankan kartu ini dulu ya." Aku takut teledor. Akhir-akhir ini aku sering lupa naruh barang karena stres kerjaan. Kalau hilang, urusannya bisa panjang sama bank. "Kamu kan lebih teliti dari aku," kataku dengan nada memohon yang meyakinkan. Wajahnya tampak berusaha menahan senyum lebar. Dia mungkin berpikir Dewi Keberuntungan sedang memihaknya pagi ini. Istrinya yang bodoh menyerahkan kunci brankas kepadanya secara sukarela. "Oh, tentu. Kamu tenang aja, sayang. Biar aku yang jaga. Aman kok sama aku," katanya sambil meraih kartu itu dengan tangan yang sedikit gemetar karena kegirangan. Dia mengelus permukaan kartu itu seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. "Makasih ya, Mas." "Oh iya, pinnya." Aku sengaja menggantung kalimatku, mendekatkan bibir ke telinganya. "Tanggal pernikahan kita. Biar gampang diingat." Mendengar itu, dia hampir tersedak ludahnya sendiri. "Tanggal nikah kita? Wah, romantis banget kamu masih pakai tanggal itu." "Iya dong, kan hari itu hari paling spesial buat aku," jawabku, menahan rasa mual yang tiba-tiba menyeruak di perutku karena harus berakting semanis ini di depan pengkhianat. "Tapi ingat ya, Mas, itu dana darurat perusahaan. Jangan dipakai kalau nggak kepepet banget. Nanti auditor bisa marah." "Siap, Bos. Nggak bakal aku pakai kok, cuma disimpan aja." Janjinya, janji palsu yang sudah bisa kutebak akan dilanggarnya dalam hitungan jam. Dia segera memasukkan kartu itu ke dalam dompetnya, di slot paling depan. Dia bahkan menepuk saku celananya beberapa kali untuk memastikan kartu itu aman di sana. Sikapnya benar-benar transparan. Dia pikir dia baru saja mendapatkan durian runtuh, padahal dia baru saja memegang granat yang siap meledak. Setelah drama pagi itu selesai, kami sarapan bersama. Dia tampak sangat bersemangat, menyantap nasi gorengnya dengan lahap. Dia bahkan memujiku masakanku enak. Padahal biasanya dia selalu komplain kurang garam atau terlalu berminyak. Uang, atau setidaknya potensi uang, memang bisa mengubah sikap seseorang dengan instan. Saat kami selesai makan, dia berdeham pelan. "Ini dia," pikirku. "Momen eksekusi tahap selanjutnya." "Sayang," mulainya dengan nada hati-hati. "Tadi bos aku telepon. Katanya ada peninjauan lokasi proyek mendadak di luar kota. Kayaknya aku harus pergi dinas selama seminggu." Aku pura-pura terkejut. "Loh, kok mendadak banget? Baru juga tadi malam kamu bilang lembur." "Iya nih, namanya juga kerja ikut orang. Aku harus berangkat pagi ini juga." "Nggak apa-apa ya. Ini demi karir aku juga," alasannya klise. Dinas luar kota adalah kode universal untuk liburan bersama selingkuhan. Aku tersenyum maklum. "Ya sudah kalau memang tugas kantor. Kamu hati-hati ya. Baju-baju kamu perlu aku siapkan." "Nggak usah. Aku siapin sendiri aja, biar cepet. Kamu kan harus ke kantor,"
tolaknya panik. Tentu saja dia menolak. Dia takut aku melihat jenis baju apa yang dia bawa. Mungkin celana renang baru atau kemeja pantai yang tidak pernah kulihat sebelumnya. 15 menit kemudian, dia sudah siap dengan koper kecilnya. Aku mengantarnya sampai ke pintu depan. Dia mencium keningku sekilas, ciuman tanpa rasa, hanya formalitas. Aku berangkat ya. Kamu jaga diri di rumah, katanya. Kamu juga hati-hati, Mas. Jangan lupa kabari aku, jawabku. Dia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Aku berdiri di teras, melambaikan tangan seperti istri yang setia menunggu suaminya pulang bertugas. Namun, begitu mobilnya menghilang di tikungan jalan, senyum di wajahku langsung lenyap. Berganti dengan tatapan dingin dan tajam. Aku berbalik masuk ke dalam rumah, langsung menuju ruang kerjaku. Aku mengambil tablet dan membuka aplikasi pelacak yang terhubung dengan chip di kartu kredit tersebut. Titik GPS mulai bergerak menjauh dari rumah kami. Aku melihat dia tidak menuju ke arah jalan tol yang biasa diambil untuk urusan dinas. Dia menuju ke arah bandara. Selamat bersenang-senang, Mas. Gumamku pelan sambil melihat titik merah itu bergerak di layar. Nikmati waktu-waktu terakhirmu sebagai orang bebas. Karena begitu kamu menggesek kartu itu, saat itulah lonceng kematianmu berbunyi. Rencanaku sudah berjalan. Umpan sudah dimakan. Sekarang, aku tinggal duduk manis dan menunggu notifikasi masuk. Aku akan membiarkan dia terbang tinggi, setinggi-tingginya, sebelum akhirnya aku hempaskan dia ke tanah dengan keras. Ini bukan lagi soal cinta yang dikhianati. Ini adalah bisnis. Dan dalam bisnis, aku tidak pernah kalah. Mobil SUV hitam milik suamiku sudah tidak terlihat lagi dari balik gerbang besi rumah kami yang menjulang tinggi, namun mataku masih terpaku pada layar tablet di pangkuanku. Sebuah titik merah kecil berkedip-kedip di peta digital, bergerak perlahan meninggalkan komplek perumahan elit kami di kawasan Jakarta Selatan. Itu adalah posisi GPS dari microchip yang tertanam di dalam kartu Black Card yang baru saja dibawa Doni. Rasanya aneh. Dulu, setiap kali dia pergi dinas luar kota, aku akan merasa cemas. Aku akan sibuk mengecek apakah dia sudah membawa obat lambungnya, apakah dia membawa dasi yang serasi, atau apakah dia sudah sampai dengan selamat. Tapi pagi ini, rasa cemas itu lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang merambat dari ujung kaki hingga ke ulu hati. Sebuah ketenangan yang mematikan, seperti permukaan danau beku yang siap retak kapan saja. Aku kembali masuk ke dalam rumah yang mendadak terasa begitu sunyi dan besar. Para asisten rumah tangga mulai sibuk dengan pekerjaan mereka, membersihkan sisa sarapan dan menyapu lantai marmer. Aku berjalan melewati mereka seperti hantu, tidak menyapa, pikiran melayang jauh mengikuti titik merah di tabletku. Titik itu bergerak menuju jalan tol lingkar luar. Aku mengamati rutenya. Jika dia benar-benar pergi dinas ke Bandung atau Semarang seperti yang sering dia jadikan alasan, seharusnya dia mengambil jalur Cikampek. Tapi titik itu mengarah ke barat, menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tentu saja, gumamku sinis, berbicara pada ruang kosong. Mana mungkin kamu mengajak selingkuhanmu naik kereta ekonomi atau mobil travel? Kamu butuh pesawat untuk terbang jauh, ke tempat di mana tidak ada orang yang mengenalimu. Aku duduk di sofa ruang tengah, menyalakan televisi hanya sebagai kebisingan latar belakang. Pikiranku memutar ulang kejadian tadi pagi. Betapa mudahnya dia mengambil umpan itu. Betapa binar matanya saat melihat kartu itu, seolah-olah dia baru saja menemukan harta karun di pulau terpencil. Dia tidak melihat istri yang mencintainya, dia hanya melihat mesin ATM berjalan. Getaran ponselku membuyarkan lamunan. Nama, suamiku, muncul di layar. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur nada suaraku agar terdengar normal, manis, dan bodoh, seperti yang dia harapkan. Halo, Mas? Sudah sampai mana? Tanyaku lembut. Halo, sayang. Iya, ini baru masuk tol. Macet banget, biasalah Jakarta. Suaranya terdengar sedikit rengah, mungkin gugup. Atau mungkin, dia sedang bersama wanita itu di dalam mobil. Oh, ya sudah, hati-hati ya. Kamu jadi kemana dinasnya? Tadi buru-buru banget sampai aku lupa tanya detailnya. Pancingku. Ada jeda sejenak di ujung sana. Ini, ke Surabaya, sayang. Ada proyek pembangunan pabrik baru klien.
Mungkin sinyalnya bakal agak susah ya nanti, soalnya lokasinya agak di pelosok. Jadi kalau aku slow response, kamu jangan khawatir ya. Surabaya. Pelosok. Sinyal susah. Alasan klasik para peselingkuh untuk menghindari panggilan telepon istri di malam hari. Padahal, aku melihat titik GPS-nya jelas-jelas mengarah ke Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Terminal penerbangan internasional dan domestik premium. Bukan terminal untuk penerbangan perintis ke pelosok. Oke, Mas. Nggak apa-apa. Fokus kerja aja. Yang penting kamu jaga kesehatan. Makan yang teratur. Kataku, hampir muntah mendengar kepalsuanku sendiri. Oh iya, kartunya aman kan? Aman. Tenang aja. Dompetku nggak pernah lepas dari badan kok. Kamu jangan mikirin itu terus. Fokus aja sama bisnis kamu. Ya udah ya, sayang, aku harus nyetir lagi nih, agak hektik. Bye. Sambungan telepon terputus. Pembohong, desisku pelan. Aku meletakkan ponsel dan kembali fokus ke tablet. Titik merah itu kini sudah memasuki area bandara. Berhenti di area drop-off keberangkatan. Aku memperbesar peta digital itu. Dia tidak langsung masuk. Titik itu berhenti cukup lama di sana, sekitar 15 menit. Mungkin sedang menunggu seseorang, atau mungkin sedang menjemput, montir bengkel. Itu, imajinasiku mulai liar. Aku membayangkan Doni turun dari mobil, membukakan pintu untuk seorang wanita muda yang berpakaian minim dan modis. Wanita yang usianya mungkin jauh di bawahku, yang hanya bermodalkan wajah cantik dan rayuan manja, tanpa tahu betapa kerasnya perjuangan mencari uang. Mereka mungkin tertawa-tawa, membayangkan liburan mewah yang akan mereka nikmati. Doni mungkin merangkul pinggang wanita itu, berbisik bahwa istrinya yang bodoh di rumah tidak akan tahu apa-apa. Sakit. Ya, tentu saja sakit. Bagaimanapun juga, aku pernah mencintai pria ini. Aku pernah menaruh harapan masa depan padanya. Aku ingat saat kami pertama kali merintis usaha, saat dia masih belum punya apa-apa, saat kami makan nasi bungkus berdua di pinggir jalan. Saat itu dia terlihat tulus. Tapi ternyata, uang dan kenyamanan bisa mengubah seseorang menjadi monster yang tidak kenal rasa syukur. Pukul 10 pagi, titik merah itu bergerak cepat. Bukan di jalan raya, melainkan di landasan pacu. Pesawatnya lepas landas. Aku segera mengecek jadwal penerbangan di aplikasi travel. Pada jam tersebut, hanya ada satu penerbangan dari maskapai premium yang berangkat dari terminal itu. Tujuannya, Denpasar, Bali. Jadi, Surabaya yang dia maksud adalah Bali, dan pabrik di pelosok itu mungkin adalah beach club atau resort bintang 5. Aku menutup tabletku dengan kasar. Cukup untuk pemantauan pagi ini. Aku butuh kopi. Kopi yang sangat hitam dan pahit, sepadan dengan kenyataan yang harus kutelan. Aku bangkit dan berjalan menuju dapur, tapi langkahku terhenti di depan cermin besar di lorong. Aku melihat bayanganku sendiri. Sarah, 32 tahun, CEO dari perusahaan logistik yang sedang berkembang pesat. Sarah yang selalu dipuji klien karena ketegasannya. Sarah yang dihormati karyawan karena kecerdasannya. Kenapa Sarah yang ini bisa begitu buta memilih pendamping hidup? Tidak, bantahku pada bayangan itu. Kamu tidak buta. Kamu hanya terlalu baik. Dan sekarang, kebaikan itu sudah habis. Aku mengambil ponselku lagi, menekan nomor asisten pribadiku di kantor. Halo, Rina. Siapkan berkas-berkas audit keuangan pribadi Doni yang pernah saya minta bulan lalu. Juga, hubungi pengacara perusahaan, Pak Haryo. Bilang saya butuh dia standby untuk kasus perdata dan pidana mendesak dalam 3 hari ke depan. Jangan tanya kenapa, kerjakan saja. Baik, Bu Sarah. Ada lagi? Suara Rina terdengar sigap, meski aku yakin dia bingung. Satu lagi. Kosongkan jadwal saya hari ini sampai besok. Saya mau memantau investasi saya yang sedang berjalan. Aku mematikan telepon. Hari ini aku tidak akan ke kantor. Aku akan menjadikan rumah ini sebagai pusat komando peranku. Aku akan menyaksikan kehancuran suamiku secara real time, transaksi demi transaksi. Aku ingin merasakan setiap detiknya. Aku kembali duduk, menyalakan laptop, dan membuka sistem monitoring kartu kredit korporatku.
Layarnya masih bersih. Belum ada transaksi. Tentu saja, mereka masih di udara. Tapi aku tahu, begitu roda pesawat itu menyentuh aspal Bandara Ngurah Rai, pesta pora mereka akan dimulai. Dan saat itu terjadi, aku akan tersenyum. Karena setiap rupiah yang mereka gesek adalah satu langkah lebih dekat menuju pintu penjara. Pukul 2 siang. Suasana Jakarta sedang panas terik, tapi ruang kerjaku di rumah terasa sejuk berkat pendingin ruangan yang kusetel di suhu rendah. Di layar laptopku, grafik pengeluaran kartu kredit dengan nomor akhiran 8899, kartu yang dipegang Doni, masih menunjukkan angka 0. Keheningan itu pecah tepat pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Ting! Sebuah notifikasi pop-up muncul di pojok kanan layar laptopku, diikuti bunyi denting yang khas dari ponselku. Jantungku berdesir, bukan karena kaget, tapi karena antisipasi yang akhirnya terjawab. Transaksi berhasil merchant, GrabCar Premium Airport, Denpasar nominal, Rp350.000. Aku tersenyum miring. Permulaan yang sopan. Mereka baru saja mendarat dan memesan taksi online kelas premium menuju hotel. Doni tidak akan mau naik taksi biasa jika dia merasa memegang kartu sakti. Dia pasti ingin pamer pada selingkuhannya sejak menit pertama. Setengah jam kemudian, notifikasi kedua masuk. Transaksi berhasil merchant, The ST Regis Bali Resort, Nusa Dua nominal, Rp45 juta. Mataku sedikit membelalak. Rp45 juta untuk deposit dan pembayaran awal kamar? Dia pasti memesan villa dengan kolam renang pribadi yang menghadap langsung ke laut. Tempat yang bahkan aku sendiri, pemilik uangnya, berpikir dua kali untuk memesannya kecuali ada acara sangat spesial. Jari-jariku mengepal di atas meja. Doni benar-benar tidak punya otak. Dia pikir, dana darurat perusahaan, itu apa? Uang monopoli? Dia bahkan tidak mencoba menyamarkan transaksinya dengan menginap di hotel bintang 4 biasa. Dia langsung menembak ke jajaran hotel termahal di pulau itu. Ini bukan lagi sekadar selingkuh. Ini adalah perampokan terang-terangan. Aku mencoba membayangkan apa yang sedang terjadi di sana. Doni pasti sedang berdiri di resepsionis yang megah, mengeluarkan kartu hitam itu dengan gaya sombong, sementara selingkuhannya, si montir bengkel, bergelayut manja di lengannya, menatap sekeliling lobi mewah itu dengan mata berbinar norak. Silakan, Pak Doni, mungkin begitu kata resepsionis sambil menyerahkan kunci kamar. Selamat menikmati bulan madu Anda. Bulan madu. Kata itu menusuk hatiku. Dulu, bulan madu kami hanya ke puncak, menginap di villa sederhana milik teman Doni, karena saat itu uang kami pas-pasan. Aku tidak pernah mengeluh. Aku bahagia hanya dengan bersamanya. Tapi ternyata, dia menyimpan dendam atas kemiskinan masa lalu itu dan melampiaskannya sekarang dengan cara yang paling menjijikan. Pukul 4 sore, serangan notifikasi itu semakin gila. Ting, ting, ting. 3 notifikasi masuk berturut-turut dalam waktu 5 menit. Transaksi berhasil merchant, Dior Boutique, Plaza Bali nominal, Rp65 juta. Transaksi berhasil merchant, Louis Vuitton, Plaza Bali nominal, Rp52.500.000. Transaksi berhasil merchant, Sephora Cosmetics nominal, Rp15 juta. Total belanjaan dalam 10 menit sudah lebih dari Rp100 juta. Napasku mulai tercekat. 100 juta. Itu gaji puluhan karyawan gudangku. Itu hasil kerja kerasku negosiasi dengan klien sampai jam 2 pagi. Dan Doni menghabiskannya dalam sekejap mata untuk membelikan tas dan kosmetik bagi wanita lain? Wanita itu pasti sedang kalap. Doni mungkin berkata, ambil apa saja yang kamu mau, sayang. Aku yang bayar. Dan wanita itu, seperti hiu mencium darah, langsung menyambar kesempatan itu. Tas Dior, sepatu LV, skincare mahal, semuanya digesek tanpa ragu. Aku merasa mual. Bukan hanya karena jumlah uangnya, tapi karena penghinaan di baliknya. Doni tahu aku jarang membeli barang-barang branded semewah itu kecuali untuk keperluan image bisnis. Aku lebih suka menabung atau investasi. Dia tahu itu. Dan dengan membeli barang-barang ini untuk selingkuhannya, dia seolah berkata, kamu membosankan, Sarah. Kamu terlalu pelit. Wanita ini lebih pantas dimanjakan daripada kamu. Malam pun tiba,
Tapi teror notifikasi itu belum berakhir. Justru semakin menjadi-jadi. Transaksi berhasil merchant, private yacht rental, Benoa Harbor nominal, 150 juta rupiah. 150 juta. Sewa kapal pesiar pribadi untuk pesta besok? Gila. Benar-benar gila. Doni sudah kehilangan akal sehatnya. Dia pasti mabuk kekuasaan, merasa menjadi raja dunia dengan kartu plastik hitam di sakunya. Aku menatap total tagihan yang tertera di pojok layar. Angkanya terus merangkak naik, berputar seperti meteran bensin yang rusak. 327.850.000 rupiah. Dan belum berhenti. Pukul 8 malam, satu notifikasi besar masuk lagi. Kali ini dari sebuah toko perhiasan ternama. Transaksi berhasil merchant, Tiffany Oko. Nominal, 85 juta rupiah. Sebuah kalung berlian? Atau cincin? Cincin pertunangan. Mungkin? Pikiran itu membuatku ingin tertawa histeris. Dia membelikan cincin untuk wanita lain menggunakan kartu kredit istrinya yang sah. Ironi macam apa ini? Total tagihan kini menembus angka psikologis. 412.850.000 rupiah. 400 juta lebih dalam waktu kurang dari 12 jam. Aku bersandar lemas di kursi kerjaku. Ruangan terasa sunyi, hanya ada suara dengung halus dari laptop. Kemarahan yang tadi membara kini berubah menjadi tekad yang dingin dan tajam seperti silet. Aku tidak memblokir kartu itu. Belum. Aku membiarkannya. Semakin besar nominalnya, semakin berat pasal pidana yang bisa kujeratkan ke lehernya. Pasal pencurian dalam rumah tangga mungkin lemah, tapi ini kartu perusahaan. Ini adalah dana korporat. Ini adalah penggelapan dan penyalahgunaan aset perusahaan. Hukumannya jauh lebih berat, dan tidak ada celah untuk damai secara kekeluargaan. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan notifikasi bank, melainkan pesan WhatsApp dari Doni. Jantungku berdegup kencang saat membuka pesan itu. Sebuah foto terkirim. Foto selfie Doni dengan latar belakang restoran mewah remang-remang, lilin di atas meja, dan segelas wine di tangannya. Wajahnya merah padam, mabuk dan menyeringai lebar. Di sebelahnya, terlihat bahu mulus seorang wanita dan rambut panjang yang tergerai, meski wajahnya sengaja dipotong separuh. Di bawah foto itu, ada pesan teks yang membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Sarah, makasih ya kartunya. Limitnya ternyata unlimited. Beneran ya? Haha. Sorry, aku nggak di Surabaya. Aku lagi di surga dunia. Kita cerai aja pas aku pulang minggu depan. Aku udah nemu wanita yang lebih bisa menghargai aku dan tahu cara menikmati hidup. Berkat dirimu aku bisa liburan mewah bareng pacarku. Bye, workaholic. Air mata menetes di pipiku. 1 tetes. Hanya 1. Itu adalah air mata terakhir untuk pernikahan kami. Aku menatap pesan itu lama sekali. Penghinaan itu begitu telanjang. Dia merasa sangat aman. Dia merasa sudah menang. Dia tidak tahu bahwa pesan WhatsApp ini adalah paku terakhir untuk peti matinya sendiri. Dengan tangan yang tenang, aku mengambil tangkapan layar, screenshot, pesan itu. Aku menyimpannya di folder bernama Bukti Pamungkas. Lalu, aku membuka kembali sistem kartu kreditku. Kursor mouseku melayang di atas tombol merah bertuliskan Report Fraud Imrin Selok, Send Location to Authorities. Pesta selesai, Mas, bisikku pelan. Sekarang giliran aku yang bersenang-senang. Tanganku tidak gemetar sedikitpun saat bersiap menekan tombol itu. Namun, aku menahannya sebentar. Biarkan dia tidur nyenyak malam ini. Biarkan dia menikmati mimpi indahnya di atas kasur king size hotel bintang 5 itu. Besok pagi, saat dia bangun dengan kepala pening sisa alkohol, aku akan memberinya sarapan yang tak akan pernah dia lupakan. Kehancuran total. Ponsel di tanganku terasa panas, seolah-olah pesan WhatsApp yang baru saja masuk itu membakar layar dan merambat ke kulitku. Aku menatap foto itu sekali lagi. Foto Doni yang sedang menyeringai lebar, wajahnya merah karena alkohol, dengan latar belakang kemewahan yang dibayar menggunakan keringatku. Di sebelahnya, wanita itu, si montir bengkel, hanya memperlihatkan bahu telanjang dan rambut panjangnya, seolah mengejakku bahwa dia memenangkan trofi yang selama ini kujaga, suamiku. Kalimat di bawah foto itu terngiang-ngiang di kepalaku,
lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Berkat dirimu aku bisa liburan mewah bareng pacarku. Bye, workaholic. Dia memanggilku workaholic. Gila kerja. Sebutan yang dia gunakan sebagai penghinaan. Padahal karena kegilaanku pada pekerjaanlah dia bisa hidup nyaman, bisa menyetir mobil bagus, dan bisa tidur di kasur empuk. Tanpa sadar, aku tertawa. Tawa yang kering, pendek, dan tanpa humor. Doni benar-benar tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Dia pikir aku adalah istri lemah yang akan menangis di pojokan kamar sambil memeluk bantal saat menerima pesan ini. Dia lupa bahwa wanita yang dia nikahi adalah wanita yang biasa bernegosiasi dengan hiu-hiu bisnis di Jakarta. Aku tidak langsung membalas. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air dingin. Aku butuh kepalaku sedingin es. Tanganku yang tadi sempat gemetar karena amarah kini sudah stabil. Rasa sakit di dada perlahan bermetamorfosis menjadi fokus yang tajam. Emosi adalah musuh dalam bisnis, dan saat ini, menghancurkan Doni adalah bisnis utamaku. Setelah menghabiskan air dalam sekali teguk, aku kembali ke meja kerja. Aku duduk tegak, meluruskan punggung, lalu mengambil ponselku kembali. Jari jemariku menari di atas layar, mengetik balasan singkat. Tidak perlu panjang lebar. Tidak perlu caci maki. Orang yang memegang kendali tidak perlu berteriak. Sama-sama, sayang. Nikmati momen terakhirmu sebagai orang bebas. PS, simpan struknya baik-baik, polisi akan membutuhkannya sebagai barang bukti. Send. 1 detik. 2 detik. Tanda centang 2 biru muncul. Dia sudah membacanya. Aku bisa membayangkan reaksinya di sana. Mungkin dia akan tertawa meremehkan, menganggapku hanya menggertak. Ah, Sarah cuma cemburu buta. Mungkin begitu pikirnya. Biarkan saja. Kesombongan adalah bius terbaik sebelum operasi pembedahan dimulai. Setelah pesan terkirim, aku beralih ke laptop. Kursor tetikusku kembali melayang di atas tombol merah yang sudah kutatap sejak tadi. Fitur Emergency Corporate Lock. Ini bukan sekadar memblokir kartu karena hilang. Ini adalah fitur khusus untuk nasabah korporat prioritas sepertiku. Jika tombol ini ditekan, bank akan langsung menganggap semua transaksi yang terjadi dalam 24 jam terakhir sebagai fraud atau penipuan tingkat tinggi. Protokol keamanan akan aktif, dan yang lebih penting, sistem akan otomatis mengirimkan sinyal pencurian aset perusahaan ke kepolisian di wilayah tempat transaksi terakhir terjadi. Dalam kasus ini, Polda Bali. Klik. Satu tekanan jari telunjuk yang ringan, namun dampaknya akan seberat beton yang menimpa hidup Doni. Layar laptop berkedip, lalu muncul status baru. Status. Locket, report stolen, law enforcement notified. Aku belum selesai. Aku mengambil telepon rumah dan menghubungi Pak Haryo, pengacara perusahaan yang sudah kuminta standby. Jam menunjukkan pukul 9 malam, tapi bagi pengacara sekelas Pak Haryo, uangku bisa membeli waktunya kapan saja. Halo, Bu Sarah. Ada instruksi? Suara berat Pak Haryo terdengar di ujung sana. Lakukan sekarang, Pak. Buat laporan resmi ke Kepolisian Pusat bahwa kartu kredit inventaris perusahaan dengan limit 1 miliar telah dicuri dari brankas rumah saya. Pelakunya diduga orang dalam yang memiliki akses ke rumah, tapi bukan karyawan perusahaan. Sertakan bukti mutasi rekening yang menunjukkan penyalahgunaan dana untuk kepentingan non-bisnis. Siap, Bu. Tapi, maaf saya harus konfirmasi ulang. Kartu ini dipegang suami Ibu, Pak Doni, kan? Jika kita laporkan sebagai pencurian aset perusahaan, ini bukan lagi delik aduan rumah tangga. Ini pidana murni. Penggelapan dan pencurian. Ancamannya di atas 5 tahun penjara. Ibu yakin tidak mau menyelesaikannya secara kekeluargaan? Tanya Pak Haryo hati-hati. Aku tersenyum tipis menatap foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding ruang kerja. Foto di mana Doni tersenyum palsu. Saya sangat yakin, Pak Haryo. Dia bukan suami saya lagi. Dia adalah maling yang kebetulan pernah tidur satu kasur dengan saya. Pastikan pasal yang dikenakan berlapis. Saya mau dia membusuk di sana sampai dia lupa rasanya tidur di kasur empuk. Dimengerti, Bu. Laporan akan saya proses malam ini juga via daring dan besok pagi tim saya akan terbang ke Bali untuk mendampingi penyidik setempat.
Terima kasih, Pak. Aku menutup telepon. Ruangan kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang menenangkan. Semuanya sudah berjalan sesuai prosedur. Roda hukum sudah mulai berputar. Melindas jalanan aspal menuju hotel mewah tempat Doni dan selingkuhannya sedang bersulang champagne. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidur dengan sangat nyenyak. Tanpa air mata, tanpa gelisah. Aku tidur seperti bayi, mengumpulkan tenaga untuk pertunjukan utama besok pagi. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan segar yang luar biasa. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah tirai, seolah ikut merayakan kemenangan yang sudah di depan mata. Aku tidak lagi memakai daster lusuh atau piyama kedodoran. Hari ini, aku memilih setelan blazer terbaikku berwarna merah marun, warna keberanian, warna dominasi. Aku mematut diri di cermin, memoles bibir dengan lipstik warna senada. Sarah yang rapuh sudah mati semalam. Hari ini, Ratu kembali ke tahtanya. Aku berangkat ke kantor lebih pagi. Para karyawan menyapaku dengan hormat, sedikit terkejut melihat aura pimpinan mereka yang hari ini tampak begitu bersinar namun mengintimidasi. Aku masuk ke ruangan CEO-ku yang terletak di lantai 20, ruangan berdinding kaca yang menghadap langsung ke hiruk-pikuk Jakarta. Rina, tolong jangan sambungkan telepon apapun kecuali dari Pak Haryo, atau nomor tak dikenal dengan kode area Bali. Perintahku pada asisten pribadiku lewat intercom. Baik, Bu Sarah. Kopi Ibu sudah siap di meja. Aku duduk di kursi kebesaranku, menyesap kopi hitam tanpa gula. Jam dinding menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di Bali, berarti sudah pukul 10 WITA. Waktunya check out atau mungkin waktunya sarapan mewah. Jantungku berdegup antusias saat ponselku akhirnya berdering. Nomor tak dikenal. Kode area 0361. Bali. Aku mengangkatnya dengan nada tenang dan profesional. Halo, Sarah Adiningrat berbicara. Selamat pagi, Bu Sarah. Saya Inspektur Wayan dari Polsek Kuta Selatan. Kami menerima laporan darurat dari pihak bank dan tim kuasa hukum Ibu mengenai penyalahgunaan aset perusahaan berupa kartu kredit Black Card. Benar, Pak. Bagaimana perkembangannya? Apakah pelaku sudah ditemukan? Pelacak GPS terakhir menunjukkan lokasi di The ST Regis Resort. Sudah, Bu. Tim kami baru saja melakukan pengamanan di lobi hotel. Tersangka atas nama Doni Prasetya sedang mencoba melakukan transaksi di butik hotel saat kartu tersebut terblokir dan memicu alarm sistem. Saat ini tersangka sedang kami tahan di lokasi sementara menunggu mobil patroli. Namun, suara polisi itu terdengar sedikit ragu. Tersangka mengamuk dan bersikeras bahwa dia adalah suami Ibu. Dia bilang ini hanya salah paham rumah tangga. Bisakah Ibu melakukan verifikasi visual sebentar? Tentu, Pak. Silakan sambungkan video call. Jantungku berpacu lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan. Layar ponselku berubah mode menjadi panggilan video. Beberapa detik loading, dan kemudian gambar itu muncul. Gambar yang akan selamanya terpatri dalam ingatanku sebagai mahakarya terindah. Di layar kecil itu, aku melihat lobi hotel yang megah namun kacau. Beberapa tamu hotel menonton dari kejauhan. Di tengah-tengah, dikelilingi 3 petugas berseragam, ada Doni. Dia tampak berantakan. Kemeja pantainya yang mahal kusut. Wajahnya pucat pasi, keringat sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Tangannya sudah terborgol di belakang punggung. Di sudut layar, aku melihat sekilas sosok wanita, si montir bengkel, sedang menangis histeris sambil menutupi wajahnya dengan tas Dior yang dia beli kemarin menggunakan uangku. Petugas mengarahkan kamera ponsel ke wajah Doni. Begitu dia melihat wajahku di layar, matanya membelalak. Harapan palsu muncul di matanya. Sarah, sayang, tolong bilang sama bapak-bapak ini. Teriaknya, suaranya pecah dan gemetar. Bilang sama mereka aku suamimu. Bilang kalau kamu yang kasih kartu ini. Mereka gila, Sar. Mereka nuduh aku maling. Aku menatap layar itu dengan ekspresi datar. Tidak ada senyum, tidak ada kemarahan. Hanya kekosongan yang dingin. Aku meletakkan cangkir kopiku perlahan, memastikan dia melihat betapa tenangnya aku di kantor megahku,
kontras dengan posisinya yang seperti tikus terperangkap. "Pak polisi," kataku, mengabaikan teriakan Doni dan berbicara langsung pada petugas yang memegang ponsel. Pria di layar itu memang Doni Prasetya, suami saya secara hukum. Tapi, saya tegaskan sekali lagi. Saya tidak pernah memberikan izin tertulis maupun lisan kepadanya untuk menggunakan aset perusahaan PT Adiningrat Logistik senilai hampir setengah miliar rupiah untuk keperluan foya-foya pribadi. "Sarah, kamu ngomong apa?" Doni menjerit, wajahnya berubah dari memelas menjadi horor. "Kamu yang kasih kartu itu kemarin pagi. Kamu bilang buat pegangan. Saya memberikannya untuk disimpan, Doni. Bukan untuk dipakai," potongku tajam. Suaraku bergema di lobi hotel itu melalui loudspeaker. "Kamu mengambilnya. Kamu menggunakannya tanpa hak. Dan yang lebih parah, kamu menggunakannya untuk membiayai wanita lain sementara kamu masih berstatus suami sah saya. Itu pencurian. Itu penggelapan. Tapi kita suami istri. Hartamu hartaku juga," bantahnya putus asa. "Salah, koreksiku dingin. Itu kartu perusahaan, Doni. Pemiliknya adalah perseroan terbatas. Kamu bukan karyawan, bukan direksi, bukan pemegang saham. Di mata hukum perusahaan, kamu hanyalah orang asing yang mencuri inventaris kantor. Dan wanita di sebelahmu itu, dia penadah barang curian." Mendengar kata penadah, tangisan wanita di pojokan itu semakin keras. Dia mencoba lari, tapi seorang polwan dengan sigap menahan lengannya. "Sarah, tolong." Doni mulai menangis. Dia benar-benar menangis sekarang. Harga dirinya sebagai laki-laki yang ingin terlihat kaya runtuh seketika. Aku balikin barang-barangnya. Jangan kayak gini. Aku malu, banyak orang liatin." "Malu?" ulangku sinis. "Kamu tidak malu saat kirim foto selingkuhmu kemarin? Kamu tidak malu saat bilang mau ceraikan aku setelah puas kuras hartaku? Simpan air matamu untuk hakim, Doni. Hukuman maksimal untuk penggelapan aset korporat itu 5 tahun. Cukup waktu buat kamu merenung." Aku menatapnya untuk terakhir kali. Tatapan yang menusuk langsung ke jiwanya yang kerdil. "Pak polisi, silakan bawa mereka. Saya akan kirim pengacara saya ke sana sore ini untuk menyerahkan bukti tambahan. Jangan biarkan mereka lepas." "Siap, Bu Sarah. Terima kasih kerjasamanya," jawab polisi itu tegas. Sarah. Layar ponselku menjadi gelap. Aku memutus sambungan. Keheningan kembali menyelimuti ruanganku. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Rasanya seperti baru saja mengangkat beban bertonton dari pundakku. Selesai. Babak drama rumah tanggaku sudah berakhir, berganti menjadi babak drama hukum yang akan dimainkan oleh pengacaraku. Aku berdiri, berjalan menuju dinding kaca, menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Di bawah sana, hidup terus berjalan. Dan aku, Sarah, masih berdiri tegak. Aku tidak hancur. Justru, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Pintu ruanganku diketuk pelan. Rina masuk membawa tumpukan dokumen. "Maaf, Bu. Rapat direksi 10 menit lagi." Aku berbalik dan tersenyum tulus pada Rina. "Ayo, Rina. Kita punya banyak uang yang harus dihasilkan hari ini. Tagihan kartu kredit itu tidak akan lunas sendiri, kan?" Aku melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak. Doni hanyalah kerikil yang baru saja kutendang dari sepatuku. Sekarang, aku bisa berjalan lebih cepat. Pesawat yang membawaku mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali, tepat saat matahari berada di puncak kepala. Panas di luar sana begitu menyengat, membakar aspal landasan pacu hingga uap panas terlihat menguap ke udara. Namun, anehnya, aku tidak merasakan panas itu sama sekali. Di dalam kabin kelas bisnis ini, dan lebih dalam lagi di rongga dadaku, suhu terasa berada di titik beku. Aku mengenakan kacamata hitam oversized dari koleksi terbaru Chanel, bukan untuk bergaya, melainkan untuk menyembunyikan mata yang sembab, bukan karena menangis, tapi karena kurang tidur akibat terus-menerus berkoordinasi dengan tim legal sejak semalam. Aku mengenakan setelan blazer putih gading dengan potongan tegas, celana panjang bahan yang jatuh sempurna di mata kaki, dan sepatu hak tinggi yang bunyinya akan menggema di lorong kantor polisi nanti.
Penampilanku hari ini adalah baju zirahku. Aku tidak datang sebagai istri yang teraniaya. Aku datang sebagai komisaris utama yang asetnya dicuri. Begitu pintu kedatangan VIP terbuka, Pak Haryo, pengacara senior kepercayaanku, sudah berdiri di sana bersama dua asisten mudanya yang tampak tegang. Wajah Pak Haryo yang biasanya ramah kini terlihat kaku dan serius, menyiratkan bahwa situasi di lapangan jauh lebih berantakan dari yang kami duga. "Selamat siang, Bu Sarah," sapa Pak Haryo sambil menyalami tanganku dengan genggaman erat. "Mobil sudah siap." "Bagaimana situasinya, Pak?" tanyaku singkat sambil kami berjalan cepat menuju Alphard hitam yang menunggu di area pick-up khusus. "Polsek Kuta Selatan sudah seperti pasar malam, Bu," jawab Pak Haryo sambil membukakan pintu mobil. Hawa dingin AC langsung menyergap wajahku. Video penangkapan Pak Doni viral. Ada tamu hotel, seorang influencer TikTok, yang merekam kejadian saat Pak Doni diseret keluar dari butik Dior kemarin. Videonya sudah ditonton 5 juta kali dalam semalam. Netizen yah, ibu tahu sendiri bagaimana netizen Indonesia. Mereka sudah menghakimi suami ibu bahkan sebelum BAP, berita acara pemeriksaan, selesai diketik. Aku menghela napas panjang, bersandar pada jok kulit yang empuk. Biarkan saja. Tekanan publik justru bagus. Polisi tidak akan berani main mata atau menangguhkan penahanan kalau kasusnya sudah jadi sorotan nasional. Saya mau hukum tegak lurus. Benar, Bu. Tapi ibu harus siap mental. Di sana banyak wartawan infotainment. Dan di dalam, Pak Doni dalam keadaan yang sangat tidak stabil. Dia terus berteriak memanggil nama ibu sejak dimasukkan ke sel tahanan sementara. "Saya siap," jawabku dingin. "Saya sudah mempersiapkan momen ini selama 2 tahun terakhir, Pak Haryo. Meskipun saya tidak menyangka akan berakhir di kantor polisi, tapi mental saya sudah baja." Perjalanan dari bandara menuju kantor polisi terasa lambat, karena kemacetan Bali yang khas. Aku melihat keluar jendela, melihat turis-turis yang tertawa bahagia dengan papan selancar mereka, pasangan yang berbulan madu, keluarga yang menikmati liburan. Pemandangan itu kontras sekali dengan tujuanku. Dulu, aku bermimpi bisa liburan seperti itu dengan Doni. Tanpa memikirkan pekerjaan, tanpa memikirkan target perusahaan. Tapi Doni selalu merusaknya dengan keluhan tentang uang, atau rasa minder yang ia tutupi dengan arogansi. Dan sekarang, dia mendapatkan liburannya, liburan di balik jeruji besi. Sesampainya di kantor polisi, kerumunan wartawan langsung menyerbu mobil kami begitu menyadari plat nomor kendaraan yang kami tumpangi. Lampu kilat kamera berkedip-kedip gila-gilaan, menembus kaca film mobil yang gelap. Bu Sarah, apa benar ini rekayasa konten? Bu Sarah, apakah akan ada perdamaian? Bagaimana tanggapan ibu soal wanita lain itu?" Pertanyaan-pertanyaan itu berdengung seperti lalat. Tim keamanan sewaan Pak Haryo dengan sigap membelah lautan manusia itu, memberiku jalan masuk. Aku berjalan tegak, wajah datar tanpa ekspresi, tidak menoleh sedikit pun. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan melihatku menangis atau marah. Di dalam kantor polisi, suasana lebih terkendali namun tetap tegang. Aroma kopi basi, keringat, dan tumpukan kertas tua memenuhi udara. Seorang perwira polisi dengan pangkat balok emas di pundaknya menyambut kami. "Selamat siang, Bu Sarah. Saya Kompol Made, Kepala Unit Reserse Kriminal di sini. Mari silakan ke ruangan saya dulu," ucapnya sopan namun tegas. Di ruangan Kompol Made, barang bukti sudah digelar di atas meja panjang. Pemandangan itu membuat darahku mendidih, namun aku menahannya sekuat tenaga. Ada belasan paper bag oranye dari Hermes, kotak-kotak Louis Vuitton, perhiasan dari Tiffany Oko yang bahkan pitanya belum dibuka, dan tentu saja kartu kredit Black Card milik perusahaanku yang kini terbungkus plastik bening sebagai barang bukti utama. Total transaksi yang berhasil terotorisasi sebelum sistem memblokir adalah Rp482.500.000. Jelas Kompol Made sambil menunjuk tumpukan struk belanja yang panjangnya seperti naskah pidato. Tersangka Doni Prasetya dan teman wanitanya, saudari Siska Amalia, tertangkap tangan saat mencoba melakukan transaksi tambahan senilai Rp50 juta untuk jam tangan Rolex. Saat kartu Declinet dan petugas keamanan hotel menahan mereka sempat melawan. "Melawan?" tanyaku, mengangkat alis.
Tersangka Doni mencoba menyuap petugas keamanan dengan jam tangan yang dia pakai, lalu mencoba melarikan diri lewat pintu belakang butik, tapi berhasil digagalkan. Lanjut Kompol Made. Menyedihkan. Saya ingin melihat BAP-nya, Pak. Apa pengakuan mereka? Tanyaku. Kompol Made menyerahkan sebuah berkas. Aku membacanya dengan teliti. Di sana tertulis pengakuan Doni yang berbelit-belit. Dia mengaku kartu itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan, bahwa aku yang memberikannya izin. Namun, yang lebih menarik adalah BAP milik Siska. Wanita itu, si montir bengkel, yang dipesan WhatsApp begitu bangga pamer kemewahan, ternyata langsung bernyanyi begitu ditekan penyidik. Dalam kesaksiannya, Siska mengaku dia tidak tahu menahu soal asal-usul kartu itu. Dia bilang Doni mengaku sebagai pemilik perusahaan dan memaksanya belanja untuk membuktikan cinta. Siska memosisikan dirinya sebagai korban penipuan Doni juga. Lucu sekali, gumamku sinis. Kapal baru bocor sedikit, tikus-tikus sudah saling menggigit untuk menyelamatkan diri. Bu Sarah, kata Pak Haryo pelan. Sesuai prosedur, penyidik butuh konfrontasi keterangan antara pelapor, yaitu ibu sebagai perwakilan perusahaan, dan terlapor. Apakah ibu bersedia bertemu dengan Pak Doni sekarang? Atau mau istirahat dulu? Aku menutup berkas itu dengan suara bam yang pelan namun tegas. Sekarang, Pak, saya tidak mau membuang waktu lebih lama di tempat ini. Bawa saya ke dia. Kami dibawa ke ruang interogasi. Ruangan itu kecil. Dindingnya dicat abu-abu kusam, dengan satu meja besi di tengah dan cermin kaca satu arah di sisi dinding. Saat pintu dibuka, aroma apek yang menyengat langsung menusuk hidungku. Di sana, duduk di kursi besi dengan tangan terborgol di atas meja, adalah pria yang pernah berjanji sehidup semati denganku di depan penghulu 2 tahun lalu. Keadaan Doni jauh lebih buruk dari yang kulihat di video call kemarin. Kemeja pantai bermotif bunga hibiscus yang dipakainya, yang harganya mungkin 2 juta rupiah, kini tampak seperti kain lap kotor, kusut dan basah oleh keringat di bagian ketiak dan punggung. Rambutnya yang biasanya ditata rapi dengan pomade mahal kini acak-acakan, berminyak, dan lepek. Wajahnya ditumbuhi brewok tipis yang tidak terawat. Matanya merah, bengkak, dikelilingi lingkaran hitam yang menandakan dia tidak tidur semalaman. Saat dia mendongak dan melihatku masuk, ada jeda 1 detik di mana dia tampak tidak percaya. Lalu, ekspresinya berubah drastis. Dari putus asa menjadi penuh harapan yang manipulatif. Sarah. Suaranya parau, pecah di ujung. Dia mencoba berdiri, tapi bunyi klang dari borgol yang menghantam meja menahannya kembali duduk. Sarah. Sayang. Ya Tuhan, akhirnya kamu datang juga. Aku tahu kamu gak bakal tega biarin aku di sini. Sarah, tolong aku, Sar. Tempat ini neraka. Aku tidak menjawab. Aku menarik kursi di hadapannya perlahan, menimbulkan bunyi decit yang ngilu di lantai keramik. Aku duduk dengan postur sempurna, meletakkan tas tanganku di pangkuan, dan menatapnya lurus tepat di manik matanya. Tatapan yang kubuat sekosong mungkin, seolah aku sedang menatap tembok, bukan manusia. Sarah, ngomong dong. Sayang, Doni mulai panik karena diamku. Bilang sama polisi di luar itu kalau ini semua salah paham. Bilang kalau kamu yang kasih kartu itu ke aku. Mereka nggak percaya sama aku, Sar. Mereka pikir aku maling. Aku suamimu, Sar. Suami sah kamu. Suami? Akhirnya aku membuka suara. Nadaku rendah, tenang, tapi setiap suku katanya kutekan dengan emosi yang tertahan. Suami yang mana yang kamu maksud? Doni? Suami yang pamit dinas ke Surabaya padahal terbang ke Bali? Suami yang bilang mau cari modal usaha tapi malah sewa yacht? Atau suami yang mengirim foto selingkuhannya sambil bilang, terima kasih uangnya. Istri bodoh? Wajah Doni memucat. Dia tergagap, mencoba mencari alibi. Itu, soal pesan WhatsApp itu aku cuma bercanda. Sumpah, Sar. Aku cuma lagi mabuk dikit, terus dipanas-panasin sama Siska. Itu bukan suara hatiku. Aku cuma mau kelihatan hebat di depan teman-teman. Teman? Potongku cepat. Sejak kapan kamu memanggil pelacurmu dengan sebutan teman? Doni tersentak. Jangan bohong lagi, Doni. Aku sudah baca BAP Siska.
kataku sambil menyodorkan salinan dokumen yang kupegang. Pacar kesayanganmu itu sudah cerita semuanya. Dia bilang kamu yang janjiin dia liburan mewah. Dia bilang kamu yang maksa dia beli tas Dior itu. Dia bahkan bilang kamu berencana menceraikan aku bulan depan setelah kamu berhasil mencairkan uang tunai dari kartu itu lewat jasa gesek tunai. Doni menatap kertas itu dengan horor. Tangannya gemetar hebat saat membalik halaman demi halaman. Pengkhianatan Siska adalah pukulan telak baginya. Dasar perempuan ular. Umpat Doni, matanya menyala marah. Dia yang minta, Sar. Sumpah. Dia yang ngerayu aku. Dia bilang kalau aku nggak beliin dia barang mewah, dia bakal sebarin foto-foto kita ke kamu. Aku diperas, Sar. Aku korban di sini. Aku tertawa. Tawa yang kering, tanpa humor, yang membuat Doni terdiam. Kamu benar-benar menyedihkan, Mas. Sampai detik ini pun, kamu masih belum bisa jadi laki-laki. Kamu masih menyalahkan orang lain atas kebusukanmu sendiri. Dulu kamu menyalahkan aku karena terlalu sibuk kerja. Sekarang kamu menyalahkan selingkuhanmu karena memerasmu. Kapan kamu mau ngaca, Doni? Kapan kamu mau sadar kalau semua ini terjadi karena keserakahan kamu sendiri? Aku serakah karena aku merasa kecil. Teriak Doni tiba-tiba, air matanya mulai tumpah. Pertahanannya runtuh. Kamu nggak tahu rasanya jadi aku, Sar. Tiap hari orang-orang mandang aku sebelah mata. Oh, itu suaminya Bu Sarah. Oh, itu yang hidupnya numpang istri. Aku capek, Sar. Aku cuma pengen ngerasain pegang kendali sekali aja. Aku cuma pengen ngerasain punya kuasa. Dan caramu mendapatkan kuasa adalah dengan mencuri, balasku tajam. Kamu pikir dengan memegang kartu black card itu derajatmu naik? Tidak, Doni. Justru saat kamu mengambil kartu itu, saat kamu menggunakannya untuk maksiat, saat itulah kamu menjatuhkan harga dirimu ke titik paling rendah. Lebih rendah dari pengemis di jalanan. Aku condong ke depan, mendekatkan wajahku padanya agar dia bisa melihat api di mataku. Dan asal kamu tahu, Doni, kartu itu tidak tertinggal di meja rias karena aku ceroboh. Aku sengaja menaruhnya di sana. Mata Doni membelalak lebar. Napasnya tercekat. Apa maksudmu? Aku tahu kamu sering intip dompetku saat aku mandi. Aku tahu kamu sering tanya-tanya limit kartu perusahaan. Jadi, pagi itu, aku memberimu ujian. Ujian terakhir. Aku berharap, sungguh berharap, kamu akan mengembalikan kartu itu padaku dan bilang, sayang, ini ketinggalan. Kalau kamu lakukan itu, mungkin aku akan memaafkan cecet mesramu dengan wanita itu dan kita bisa bicara baik-baik. Air mata Doni menetes, jatuh membasahi meja besi. Dia mulai menyadari betapa fatal kesalahannya. Tapi kamu tidak melakukannya, bisikku. Kamu mengambilnya. Kamu berbohong. Kamu pergi. Kamu gagal dalam ujian integritas yang paling gampang. Jadi jangan salahkan aku, jangan salahkan Siska, jangan salahkan polisi. Kamu yang memasukkan dirimu sendiri ke dalam sel ini. Sarah, tolong. Doni menangis terseduh-seduh, kepalanya terkulai di atas meja, dahinya membentur permukaan besi yang dingin. Aku minta maaf, aku hilaf cabut laporannya, Sar. Aku janji bakal sujud di kaki kamu tiap hari. Aku bakal jadi pembantu kamu seumur hidup. Asal jangan dipenjara, aku takut. Sar, di sini gelap, orang-orangnya jahat. Melihatnya menangis seperti anak kecil membuat rasa jijikku semakin memuncak. Tidak ada lagi sisa cinta. Yang ada hanya rasa kasihan pada diriku sendiri, karena pernah menikahi pria selemah ini. Maaf, Doni. Perusahaan punya aturan. Penggelapan aset di atas 100 juta rupiah adalah pelanggaran berat yang harus diproses hukum. Ini bukan uangku pribadi. Ini uang investor. Aku tidak bisa mencabut laporan sembarangan hanya karena pelakunya kebetulan pernah tidur satu ranjang denganku. Aku berdiri, merapikan blazerku yang sedikit kusut karena duduk. Pak Haryo akan mengurus perceraian kita secepatnya. Kamu tidak perlu repot-repot datang ke pengadilan agama, toh kamu tidak bisa keluar dari sini. Nikmati liburan panjangmu, Mas. Kamu bilang mau bebas dari istri workaholic ini, kan? Doamu terkabul. Kamu bebas sekarang. Sarah, jangan pergi. Sarah kembali.
Doni mencoba bangkit, meronta-ronta, membuat kursi besinya berdecit keras. Dua petugas polisi yang berjaga di sudut ruangan langsung sigap menahan bahunya, menekannya kembali duduk. Sarah, tegak kamu ya. Iblis kamu. Istri durhaka. Teriakan memelasnya berubah menjadi cacian kasar saat dia menyadari aku tidak akan berbalik. Aku berjalan keluar dari ruang interogasi itu dengan langkah pasti. Begitu pintu besi berat itu tertutup di belakangku, meredam suara teriakan Doni, aku merasakan kakiku sedikit lemas. Pak Haryo dengan sigap memegang sikuku. Ibu baik-baik saja? Aku menarik napas panjang, menghirup udara di lorong yang masih bau apek itu, tapi terasa lebih segar daripada udara di dalam sana. Saya baik-baik saja, Pak. Sangat baik. Rasanya seperti baru saja membuang sampah yang sudah membusuk di dalam rumah selama bertahun-tahun. Bagus kalau begitu. Kita langsung ke hotel? Ibu perlu istirahat. Tidak, jawabku tegas, kembali memasang kacamata hitamku. Kita ke restoran. Saya lapar sekali. Saya ingin makan siang yang enak, merayakan status baru saya sebagai janda yang merdeka. Saat kami berjalan keluar menuju mobil, kerumunan wartawan kembali menyerbu. Tapi kali ini, aku tidak menunduk. Aku berjalan dengan kepala tegak, membiarkan mereka memotret wajah wanita yang baru saja memenangkan perangnya. Waktu berputar dengan cara yang aneh setelah kejadian di Bali. Di satu sisi, hari-hariku terasa berjalan sangat cepat karena kesibukan mengurus audit ulang perusahaan dan ekspansi bisnis yang sempat tertunda karena drama rumah tangga. Di sisi lain, proses hukum Doni terasa merayap lambat, penuh dengan birokrasi dan drama tambahan yang menguras emosi. 3 bulan telah berlalu. Statusku kini sudah resmi bercerai secara verstek. Pengadilan agama memutus ikatan pernikahan kami dengan cepat karena Doni tidak pernah bisa hadir. Dia mendekam di Rutan Salemba sebagai tahanan titipan kejaksaan sambil menunggu sidang vonis. Hari ini adalah hari penentuan. Sidang putusan pidana Doni akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pagi-pagi sekali, rumahku, yang kini terasa jauh lebih damai dan luas, sudah didatangi tamu tak diundang. Mantan ibu mertuaku. Wanita parubaya yang dulu selalu menatapku dengan pandangan merendahkan karena aku jarang di dapur, kini berdiri di depan pagar rumahku dengan wajah sembab dan baju lusuh. Satpam rumahku sempat melarangnya masuk, tapi aku memberi isyarat dari balkon lantai 2 untuk membiarkannya. Aku ingin mendengar apa lagi yang ingin dikatakan keluarga parasit itu. Aku menemuinya di teras depan. Aku tidak mempersilakannya duduk, dan tidak menawarinya minum. Sarah. Ibu Doni langsung bersimpuh di lantai teras begitu aku keluar. Dia mencoba memeluk kakiku, tapi aku mundur selangkah. Ibu mohon, Nak Sarah. Tolong cabut tuntutannya. Doni itu anak ibu satu-satunya. Dia tulang punggung harapan ibu. Kalau dia di penjara, siapa yang ngurus ibu di masa tua? Aku menatap wanita itu dengan iba, tapi bukan simpati. Bu, Doni bukan tulang punggung. Selama 2 tahun ini, sayalah yang membiayai hidup ibu. Uang bulanan ibu, obat diabetes ibu, bahkan renovasi atap rumah ibu di kampung, itu semua uang saya. Doni tidak pernah menyumbang 1 rupiah pun. Ibu Doni terdiam, skakmat oleh fakta. Tapi dia tidak menyerah. Dia beralih ke taktik manipulasi emosi. Tapi kan dia suami kamu, Sarah. Suami itu imam. Kalau suami salah, istri harusnya menutupi aibnya, bukan malah memenjarakannya. Kamu itu perempuan kejam. Sarah, pantas kamu gak punya anak, hati kamu sekeras batu. Kalimat itu menusuk. Dulu, kata-kata seperti itu akan membuatku menangis berhari-hari. Dulu, aku merasa bersalah karena belum bisa hamil karena stres pekerjaan. Tapi sekarang, kata-kata itu terdengar kosong. Tuhan itu maha baik. Bu, jawabku tenang. Tuhan tidak memberi saya anak dari Doni, karena Tuhan tahu anak itu akan menderita punya ayah seorang pencuri dan penipu. Dan soal kejam, ibu salah alamat. Anak ibu yang kejam, dia mencuri uang istri yang sudah merawatnya, demi berzina dengan wanita lain. Ibu harusnya malu membesarkan anak laki-laki yang tidak punya moral seperti itu. Sarah. Ibu Doni berteriak histeris, tapi aku sudah berbalik badan. Pak Ujang, panggilku pada satpam.
Tolong antar ibu ini keluar. Dan pastikan dia tidak bisa mendekat ke area komplek ini lagi. Kalau dia memaksa, panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Aku masuk ke dalam rumah, menutup pintu jati yang tebal itu, meninggalkan suara tangisan dan sumpah serapah di luar sana. Aku tidak punya waktu untuk drama opera sabun. Aku harus bersiap ke pengadilan. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penuh sesak. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan angka korupsi korporasi yang besar dan bumbu perselingkuhan yang sensasional. Banyak wartawan, mahasiswa hukum, dan masyarakat umum yang datang menonton. Aku duduk di barisan paling depan, di kursi saksi korban yang sudah disediakan. Di sampingku duduk Pak Haryo dan tim jaksa penuntut umum. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Suara panitera membelah kebisingan. Semua orang berdiri. 3 orang hakim berjubah merah hitam masuk dengan wibawa yang mengintimidasi. Setelah mereka duduk dan mengetuk palu pembuka, suasana menjadi hening mencekam. Petugas, hadirkan terdakwa. Pintu samping terbuka. Doni melangkah masuk dengan kawalan 2 petugas kejaksaan. Penampilannya membuat hatiku berdesir. Bukan karena rindu, tapi karena kaget melihat betapa hancurnya dia dalam 3 bulan. Tubuhnya kurus kering, kemeja putih yang dipakainya kebesaran. Wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol tajam. Rambutnya dicukur habis, botak plontos. Dia berjalan dengan kepala tertunduk, menyeret langkahnya yang berat. Tidak ada lagi Doni yang necis, yang selalu wangi parfum mahal, yang selalu mematut diri di cermin. Pria di hadapanku ini hanyalah cangkang kosong. Saat dia duduk di kursi pesakitan di tengah ruangan, dia sempat menoleh ke arahku. Matanya cekung dan redup. Tidak ada lagi kemarahan atau arogansi. Yang ada hanya ketakutan yang murni. Ketakutan akan masa depan yang suram. Persidangan dimulai dengan pembacaan amar putusan. Hakim ketua membacakan fakta-fakta persidangan satu persatu. Setiap kalimat yang dibacakan adalah paku yang ditancapkan ke peti mati Doni. Menimbang bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan transaksi tanpa hak menggunakan kartu kredit korporat PT Adiningrat Logistik. Menimbang bahwa alasan terdakwa bahwa itu adalah harta bersama tidak dapat diterima, karena adanya perjanjian pranikah yang sah. Menimbang bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan sadar dan terencana, disertai niat untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, saudari Siska. Nama Siska disebut. Aku melirik ke arah pintu pengunjung. Siska tidak ada di sana. Tentu saja. Wanita itu sudah divonis lebih dulu minggu lalu dengan hukuman ringan, 1 tahun penjara, karena dia menjadi justice kolaborator yang memberatkan Doni. Dia mengkhianati Doni sampai ke tulang-tulangnya demi menyelamatkan kulitnya sendiri. Doni benar-benar sendirian. Mengadili. Suara hakim meninggi. Napas semua orang di ruangan itu tertahan. Doni memejamkan matanya rapat-rapat, tangannya meremas celana bahannya hingga putih buku-bukunya. 1. Menyatakan terdakwa Doni Prasetya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan pencurian dengan pemberatan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Tok. Suara palu diketuk 1 kali. Keras dan final. Ruangan sidang langsung riuh rendah. Suara tangis ibu Doni pecah di barisan belakang, meraung-raung memanggil nama anaknya. Wartawan sibuk mengetik berita cepat. Aku hanya menghembuskan napas panjang yang sudah kutahan sejak tadi pagi. 4 tahun 6 bulan. Itu waktu yang lama. Cukup lama untuk membuatnya merenung, tapi juga cukup adil untuk kejahatan yang dia lakukan. Doni tampak lemas di kursinya. Dia tidak pingsan, tapi jiwanya seolah sudah meninggalkan tubuhnya. Dia menerima vonis itu tanpa perlawanan. Pengacaranya, pengacara pro bono yang disediakan negara karena Doni tidak sanggup bayar pengacara swasta, hanya menepuk punggungnya pelan, memberi isyarat bahwa banding pun percuma dengan bukti sekuat ini. Setelah sidang ditutup, petugas memberi waktu 5 menit bagi keluarga untuk bertemu terdakwa sebelum dibawa kembali ke sel tahanan. Ibu Doni langsung menerobos masuk pagar pembatas, memeluk anaknya sambil menangis histeris. Pemandangan yang memilukan, sebenarnya. Tapi aku tetap duduk diam di tempatku.
Doni melepaskan pelukan ibunya perlahan. Dia berdiri, lalu berjalan mendekati pagar pembatas tempatku duduk. Petugas sempat mau menahannya, tapi aku mengangkat tangan, memberi kode bahwa aku baik-baik saja. Doni berdiri 1 meter di depanku. Kami dipisahkan oleh pagar kayu jati pembatas area sidang. "Puas kamu, Sar?" tanyanya. Suaranya kecil, serak, hampir tak terdengar di tengah keributan ruang sidang. Tidak ada nada sinis di sana, hanya nada kekalahan. Aku menatapnya, lalu berdiri agar mata kami sejajar. "Ini bukan soal kepuasan, Doni. Ini soal konsekuensi. Aku tidak pernah mendoakan kamu hancur. Aku hanya mengembalikan apa yang kamu lempar padaku. Kamu lempar api, aku siram bensin. Sederhana." Doni tersenyum miris. Air mata mengalir di pipinya yang tirus. "Aku nyesel, Sar. Sumpah demi Tuhan, aku nyesel. Di dalam sel, tiap malam aku nggak bisa tidur. Aku keinget masakan kamu. Aku keinget kamu yang mijitin punggung aku kalau aku capek. Aku sadar, aku bodoh banget ngelepasin berlian demi mungut batu kali." "Baguslah kalau kamu sadar," jawabku datar. "Simpan penyesalan itu. Jadikan teman tidurmu selama 4 tahun ke depan. Karena cuma itu yang kamu punya sekarang." "Siska, dia bahkan gak pernah jenguk aku sekalipun," curhat Doni, suaranya bergetar menahan tangis. "Dia ambil jam tangan Rolex itu, dia jual buat bayar pengacara dia sendiri, terus dia nyalahin aku di sidang." "Kamu berharap apa dari wanita yang mau diajak tidur suami orang demi tas branded?" tanyaku retoris. "Hubungan yang dimulai dari pengkhianatan, akan berakhir dengan pengkhianatan juga. Itu hukum alam, Doni." Petugas kejaksaan menepuk bahu Doni. "Waktunya habis. Ayo jalan." Doni menatapku lekat-lekat, tatapan perpisahan. "Sar, kalau aku udah bebas nanti, apa ada kesempatan kedua?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Sebagian kecil dari hati nuraniku yang lama mungkin ingin berkata, mungkin. Tapi logika dan harga diriku berteriak, tidak. "Doni," kataku lembut namun tegas, seperti bicara pada anak kecil. "Di dunia bisnis, kalau ada mitra yang menipu, mencuri, dan merusak reputasi perusahaan, apa kita akan ajak kerjasama lagi?" Doni menunduk, mengerti arah pembicaraanku. "Tidak akan," jawabnya pelan. "Tepat. Kontrak kita sudah berakhir. Perusahaan sudah tutup buku. Tidak ada perpanjangan kontrak. Selamat tinggal, Doni." Aku membalikkan badan, mengambil tasku, dan berjalan keluar ruang sidang tanpa menoleh lagi. Di belakangku, aku mendengar suara langkah kaki Doni yang diseret petugas, bunyi rantai besi yang beradu, dan tangisan ibunya yang semakin menjauh. Aku keluar dari gedung pengadilan disambut cahaya matahari sore Jakarta yang hangat keemasan. Langit berwarna jingga, sangat indah. Rasanya dunia ikut tersenyum padaku. Rina, asisten pribadiku yang setia, sudah menunggu di samping mobil Mercedes-Benz terbaruku, mobil yang kubeli minggu lalu sebagai hadiah untuk diriku sendiri. "Sudah selesai, Bu?" tanya Rina sambil membukakan pintu. "Sudah, Rin. Selesai tuntas." "Inkrah," jawabku sambil tersenyum lebar. Senyum yang benar-benar lepas, tanpa beban. "Alhamdulillah." "Oh iya Bu, Pak Adrian dari firma investasi Singapura sudah konfirmasi untuk makan malam nanti. Beliau bilang beliau yang traktir, dalam rangka merayakan kebebasan, ibu dan kesuksesan merger gudang logistik kita." Nama itu membuat senyumku semakin lebar. Adrian. Pria cerdas, mapan, dan sangat menghargai wanita karir. Kami baru kenal sebulan dalam urusan bisnis, tapi pembicaraan kami nyambung luar biasa. Dia tidak pernah merasa terintimidasi dengan jabatanku, justru dia sering meminta pendapatku. Sebuah perubahan yang menyegarkan dibandingkan Doni yang selalu insecure. "Bilang sama Pak Adrian, saya terima tawarannya. Tapi dengan satu syarat," kataku sambil masuk ke mobil. "Syarat apa, Bu?" "Jangan bahas masa lalu. Kita bahas masa depan. Proyeksi 5 tahun ke depan, ekspansi ke Asia Tenggara, atau mungkin rencana liburan ke Eropa yang tidak jadi-jadi." Rina tertawa. "Siap, Bu. Akan saya sampaikan."
Mobil melaju membelah jalanan Jakarta. Aku membuka kaca jendela sedikit, membiarkan angin menerpa wajahku. Aku merogoh saku tasku, mengeluarkan sebuah benda kecil. Itu adalah potongan kartu Black Card, kartu duplikat yang sudah tidak aktif, yang kusimpan sebagai kenang-kenangan. Aku menatap potongan plastik hitam itu. Benda kecil ini telah menghancurkan satu pernikahan, memenjarakan 2 orang, dan membebaskan 1 wanita. Tanpa ragu, aku melemparkan potongan kartu itu keluar jendela. Plastik itu melayang tertiup angin, jatuh entah di mana di jalanan aspal, dan terlindas oleh ribuan kendaraan lain. Hilang. Selesai. Aku, Sarah Adiningrat, kembali fokus menatap jalan di depan. Jalan yang lurus, terang, dan menanjak. Tidak ada lagi spion masa lalu yang perlu kulihat. Hidupku baru saja dimulai kembali di bab yang baru, dan kali ini, aku penulis tunggalnya.